itu bisa kita bicarakan dengan orang lain. Ada kalanya hadis itu haram kita bicarakan kepada orang lain. Secara umum hadis itu ada yang makbul diterima, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Ada hadis itu yang mardud alias ditolak, itu adalah hadis-hadis lemah. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui hadis itu punya kategori, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang ditolak ini adalah hadis dhaif, dan hadis dhaif ini ada yang kategori sangat dhaif atau dhaif jiddan, betul-betul lemah, betul-betul merusak, sehingga jangankan untuk diamalkan, untuk dibicarakan saja tidak boleh. Boleh kita membicarakannya dengan syarat untuk menjelaskan kepalsuan atau kelemahannya. Hadis yang sangat lemah ini ada 3. Kalau Bapak dan Ibu bertemu dengan salah satu dari 3 ini, maka langsung hadis itu masuk kotak. Tidak boleh kita bicarakan, apalagi diamalkan. Hadis yang sangat lemah itu, yang pertama itu hadis mungkar. Hadis mungkar ini adalah hadis yang dirawikan oleh seseorang yang berbuat dosa besar, atau dia sangat lupa, atau parah betul penyakit lupanya, atau dia melakukan semacam dosa besar. Nah, kalau ada di dalam sanadnya itu seorang perawi yang berbuat fasik atau berdosa besar, maka hadisnya dituduh sebagai hadis mungkar. Ini tidak boleh dibaca atau diamalkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Nah, kemudian yang kedua hadis matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan. Kalau dari segi terminologinya, hadis yang di dalam perawinya itu ada yang dituduh pendusta, muttaham bil kadzib. Dituduh pendusta itu namanya hadis matruk, tidak boleh dibicarakan, tetapi untuk menjelaskan kepalsuannya silakan. Kemudian yang ketiga ada hadis maudhu'. Ini hadis yang paling parah karena di dalam rawinya ada yang pendusta. Memang kerjanya sehari-hari adalah berdusta. Ini adalah hadis palsu. Nah, di antara salah satu dari 3 hadis yang sangat lemah itu, sering kita mendengar di dalam bulan Ramadan para dai membacakan hadis-hadis yang dengan tenang saja mereka mengatakan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kultum kita sebelumnya, mengajak orang kepada yang baik itu adalah kewajiban kita. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, tetapi tentu dengan cara yang baik, bukan dengan cara berdusta atas nama Nabi. 3 hadis ini tidak boleh dibicarakan, apalagi diamalkan, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Di antara hadis yang sering kita dengar di dalam bulan Ramadan, yang ternyata sangat lemah. Nah, apa kata hadis itu? Awalu syahri Ramadan rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu 'idkum minan nar. Bulan Ramadan itu pertamanya itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, kemudian diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Nah, dari segi logika, ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Otomatis 1 bulan itu dibagi 3. Kalau 1 bulan itu 30 dibagi 3, berarti 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu maghfirah atau ampunan, 10 yang terakhir itu pembebasan dari api neraka. Nah, itulah keutamaan bulan Ramadan katanya, sehingga Bapak dan Ibu bersemangat untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, dan Bapak dan Ibu meyakini 10 terakhir itu kita betul-betul bebas dari api neraka. Makanya pada saat Hari Raya Idul Fitri kita menyangka diri kita ini sudah kembali kepada fitrah seperti anak yang baru dilahirkan. Padahal dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharapkan ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa-dosa mana yang dimaksud? Dosa-dosa kecil. Nah, tetapi karena mereka sudah menyangka diri mereka bebas dari neraka, maka kalau diulangi sekali-sekali kesalahan itu tidak masalah dah. Besok masuk Ramadan dia, awak suci balik. Akhirnya habis Ramadan, habis itu semua. Padahal hadis itu bukan sependek itu. Hadis itu panjang. Itu merupakan ujung dari hadis yang panjang. Hadis yang lengkapnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, tapi beliau membuat catatan. Jika berita ini betul, katanya. Berarti Ibnu Khuzaimah sendiri ragu hadis ini betul sahih atau tidak. Nah, yang lengkapnya teksnya adalah ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, wahai sekalian manusia, ada 1 bulan yang melindungi kamu semua.
syahrun mubarak, bulan yang diberkati, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatun, Allah jadikan puasa di dalam bulan tersebut sebuah kewajiban. Kemudian wa qiyamu lailatihi tatawwu'an, dan menjadikan salat malamnya sebagai kesunnahan alias tatawwu'. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa melakukan amal kewajiban, amal kebajikan di dalam bulan itu, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka nilainya sama dia melakukan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, siapa yang melaksanakan satu kewajiban dalam bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, maka nilainya sama dengan melakukan 70 kebaikan di luar bulan Ramadan. Nah, yang kita jadi perhatian di sini adalah kata-kata yang mengatakan satu kebajikan dalam bulan Ramadan nilainya sama dengan amal yang wajib. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, berbondong-bondong, ya, tergesa-gesa, berkaja-kaja pergi salat tarawih dan salat witir. Karena amalan sunnah saja bulan Ramadan nilainya sama dengan amalan wajib. Kita perbanyak salat sunat dalam bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan memperbanyak salat wajib. Makanya orang-orang yang malas di luar Ramadan melakukan salat, mereka dengan enaknya mengatakan beko wa rafel sadonyo dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian siapa yang melakukan satu amal kewajiban dalam bulan Ramadan, kata hadis ini nilainya sama dengan 70 kalau dibandingkan beramal di bulan yang lainnya. Kita lakukan salat wajib satu kali dalam bulan Ramadan, dikalikan 70. Kalau kita salat di luar bulan yang lain, tidak dikalikan 70. Nah, makanya berbondong-bondonglah orang pergi umrah Ramadan karena ingin mendapatkan satu salat nilainya 7 juta pahala. Nah, dari mana hitungan 7 juta itu? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sekali salat di Masjidil Haram itu dikali lipat 100.000 dibanding masjid kita ini. Masjidil Haram itu ada keistimewaannya. Hadis sahih dari Rasulullah, 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain kecuali Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, satu kali salat 100.000. Sekarang kita lakukan salat itu dalam bulan Ramadan. Nah, dikalikan 70. 100.000 kali 70 itu 7 juta. Satu kali salat fardu di Masjidil Haram bulan Ramadan nilainya sama dengan 7 juta. Satu hari 5 kali salat 35 juta. Dikalikan 30 hari selama sebulan, hampir 1 miliar lebih. Nah, makanya mereka banyak beribadah bulan Ramadan, tapi habis Ramadan tidak ada lagi mengejar untuk salat itu, tidak ada lagi. Kau dapat tak perlu salat, aku tak tinggalan, tak ada masalah. Tetapi di dalam bulan Ramadan, kita ambil saja tarawih takwiknya. Padahal itu cuma sunnah. Dan Allah tidak akan menerima amalan sunnah sampai amalan wajib kita laksanakan. Dalam bulan Ramadan berlomba-lomba, tapi habis bulan Ramadan tidak ada lagi karena tidak dikalikan 70. Itu masalahnya. Apalagi bagi kita yang pedagang yang suka menghitung matematika itu. Baru hitung dalam bulan Ramadan anda ba'a ditinggal galih bulan Ramadan dah. Tapi kalau di bulan yang lain tidak dikali 70 ada. Anak namuah pedagang. Nah, secara tidak langsung hadis yang ternyata hadis mungkar, hadis yang dalam perawinya ada yang berbuat dosa besar, bahkan ada yang dituduh sebagai pendusta. Dalam sanadnya ada 3 orang yang bermasalah. Yang pertama Salam bin Sulaiman bin Sawwar, itu dituduh sebagai matrukul hadis. Ada yang mengatakan mungkarul hadis, dia itu ditinggalkan hadisnya, dia dituduh sebagai pendusta. Kemudian Maslamah bin Abi Sab. Dan ada juga Ali bin Zaid bin Jud'an, itu adalah perawi-perawi yang sangat lemah, yang hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ternyata hadis yang 10 pertama itu mereka yang meriwayatkan. Bagi bapak dan ibu terdorong memperbanyak amalan bulan Ramadan karena dikalikan 70, amalan sunnahnya sama dengan amalan wajib. Bagi bapak dan ibu mungkin tidak ada masalah, tapi bagi orang yang membacanya, dia berdusta atas nama Nabi. Dan kita akan kena ketika bapak dan ibu juga menyebarkan hadis itu. Tujuan awak kan elok, betul, tapi berdusta atas nama Nabi. Nah, dari mana Ustaz tahu bahwasanya hadis ini tidak disabdakan oleh beliau?
Ya kita meramal, istilahnya merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama sebelum kita. Mereka sudah meneliti, mereka sudah membahas. Ini perawi bisa dipercaya atau tidak? Dia pembohong, pendusta atau fasik? Itu sudah dibahas. Dan ini bukan masalah yang baru. Seandainya bapak dan ibu mau meluangkan waktu untuk membaca, kesimpulan yang akan kita terima adalah sama. Nah, tetapi karena kita sibuk dengan yang lain, malas membaca, mungkin tidak mau membaca sama sekali. Itulah kelemahan umat kita ini. Mereka tidak mau membaca. Bukan malas saja, betul-betul tidak mau membaca. Nah, itu hadis yang bermasalah berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, mereka anggap apa yang dilakukan dalam bulan Ramadan dari amalan sunnah nilainya sama dengan amalan yang wajib. Makanya mereka memperbanyak salat sunat dengan menganggap itu bisa jadi ganti untuk salat-salat wajib yang mereka tinggalkan di luar bulan Ramadan. Amalan wajib dalam bulan Ramadan dikalikan 70 dibanding amalan di luar bulan Ramadan. Makanya mereka berbondong-bondong pergi ke Masjidil Haram ingin mendapatkan satu kali salat 70 pahalanya, 7 juta pahalanya. Nah, ternyata hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangankan diamalkan, diucapkan saja haram, kecuali untuk menjelaskan kelemahan atau kepalsuannya. Nah, kemudian ada keistimewaan orang yang berpuasa. La hulufu fammis sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding bau minyak kasturi. Nah, sebagian mengambil zahirnya saja, sehingga ketika dia makan sahur atau setelah berbuka, dia memakan makanan yang menyebabkan bau mulut, dia tidak bersiwak alias tidak menggosok giginya terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Nah, ketika sahur makan jengkol, makan bawang, makan yang berbau. Nah, setelah itu kau tidak gosok gigi. Tahu tidak? Mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding bau minyak kasturi. Sementara bau mulutnya itu bau patui. Inyopai kamu saji, lalu dengan enaknya dia menjawab, ini di sisi Allah lebih harum dibanding minyak parfum. Sementara maksudnya bukan begitu. Pada Rasulullah dalam hadis yang sahih juga bersabda, man akala sauman fala yaqribanna musallana. Siapa yang memakan bawang putih atau yang sejenisnya yang menyebabkan bau mulut tidak enak, maka jangan coba-coba mendekati tempat salat kami. Dimakruhkan. Nah, fa innal malaika tata'azza bima yata'azza bihin nas. Sesungguhnya malaikat merasa tersakiti sebagaimana manusia juga tersakiti gara-gara bau mulut tadi. Nah, bagaimana menyatukannya dengan hadis mulut orang yang berpuasa itu sama dengan lebih harum di sisi Allah dibanding bau kasturi? Nah, makanya tetap bapak dan ibu dibolehkan untuk bersiwak ketika berpuasa. Tentu jangan sampai tujuannya untuk menyegarkan tenggorokan kita. Silakan menyegarkan mulut, tetapi jangan berlebih-lebihan. Silakan berkumur-kumur ketika berwudu, itu tetap disunatkan. Beristinsyaq, memasukkan air ke hidung, tetapi ketika kita berpuasa jangan berlebih-lebihan. Apalagi kalau tujuannya untuk menyegarkan tenggorokan. Orang memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Siapa yang sengaja begitu bisa batal puasanya. Jadi jagalah bau mulut itu. Jangan dipahami hadis itu sebagaimana zahirnya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah di hari akhirat bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibanding bau minyak kasturi. Nah, tetap kita dianjurkan untuk memelihara kebersihan, karena kalau mulut kita berbau, malaikat merasa tersakiti, malaikat menjauh dari kita. Sementara malaikat itu identik dengan pembawa rahmat. Siapa yang tidak didekati oleh malaikat, itu artinya rahmat tidak mendekati dia. Orang yang berbau busuk yang mendekat cuma adalah syaitan, laknatullah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita. Jauhilah hadis-hadis palsu dalam bulan Ramadan. Jangan mau lagi disuguhi oleh hadis-hadis palsu setiap bulan Ramadan. Tiap tahun itu ke itu juga terima, sehingga pemahaman kita tidak meningkat, akibatnya amalan juga tidak meningkat. Maka rajin-rajinlah membaca, rajin mendengar, dan rajin bertanya, supaya ada peningkatan dalam pemahaman yang membawa kepada peningkatan dalam amalan. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.